Tapi kita coba. Untuk yang esai gimana sih cara jawabnya? Kita pakai pertanyaan tahun lalu. Ya. Ini kalau yang sudah jelas langsung tanyakan saja. Ya. Pertanyaan tahun lalu ini ada esai, ada 5 pertanyaan dengan poin 50, masing-masing 10 poin. Ya. Kalau dilihat di sini, pertama, penilaian kendaraan dinas operasional. Sebut dan jelaskan tahapan sampai dengan laporan penilaian yang dihasilkan. Ya. Pertama, menjawabnya harus sistematis. Sistematis berarti kita akan melihat dulu. Yang ditanyakan apa? Sebut tahapan. Ya. Berarti kita tahapan dulu, tahapannya ya. Ditulis misalnya, jadi jangan nanti ngacak-ngacak, karena saya nanti bingung koreksinya, dan takutnya malah membuat nilai kalian nggak. Jadi kalau tahapannya, berarti kan kalian buat misalnya ada 5 tahapan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini sunahnya seperti ini, 5 tahapan. Ya. Ntar di bawahnya kalian nulis penjelasannya. Ini penjelasannya, berpikirnya sistematis seperti ini, penjelasannya, penjelasannya. Terus tambah lagi apa? Contohnya, ya. Contohnya. Jadi strukturnya dibuat seperti itu nanti. Sebenarnya kemarin juga sama modelnya, ada sebutan berarti dari mana? Dari kalian di mata kuliah kan ada ya terkait dengan tahapannya, tahapan 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Itu penjelasan tahapan ini berupa apa sih, tahapan ini berupa apa sih gitu. Nah, waktu menjelaskan tidak harus sama dengan apa? Presentasi dengan materi. Contohnya juga kalian memberikan contoh juga sama ya. Jadi nggak harus wajib plek ya. Tapi untuk tahapannya silakan kalau mau plek aja ya. Di sini pun cara jawabnya seperti itu ya. Saya ingatkan kayak lagi modelnya seperti kemarin juga waktu sebelum kan saya juga sampaikan, walaupun nggak pakai literatur, saya bilang sebutkan terus habis itu jelaskan dan contohnya. Ya. Ketika dibilang bahwa melakukan analisis atas data sesuai dengan dokumentasi yang ada misalnya. Semisal dokumentasi yang ada kartu identitas barang apa dan sebagainya, misalnya KID, yang BPKB, kepemilikan apa, STNK misalnya, maka ditulis di sana ya. Jadi apa sih tahapan yang pertama ya? Tujuannya apa misalnya? Sebisa yang kalian semampu kalian intinya ya. Jadi jangan tulis cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai. Udah. Ya nggak masalah kalau kalian memang targetnya cuma B, nggak masalah ya. Karena kemarin kan rata-rata juga 78, rata-rata 78 berarti plus minus yang nilainya di situ-situ aja ya. Maksimal kemarin 85 kalau di kelas ini. Jadi yang dapat A cuma sedikit, nggak terlalu banyak. Terus sebagai contoh, kalau menjawab soal esai 1, 2 itu sama modelnya ya. Ini jelaskan terus baru contoh ya. Ini untuk 1, 2, 3 ya seperti ini caranya ya. Seperti ini caranya. Ya. Tuh di sini. Bebas ini yang biru ini adalah itemnya, atau mungkin di sini adalah apanya ya. Kalau di sini item terus nggak kelihatan ya. Ya, terus ada penjelasan dan satunya lagi contoh ya, item penjelasan contoh ya. Sama nomor 1, nomor 2 ya sama. Nah nomor 3 nih unik ya. Nomor 3 itu kemudian ada 4 kemungkinan jawaban. Kan di sini apa? Jika Anda minta dalam pendekatan lain apa yang paling tepat untuk kondisi menurut Anda, jelaskan. Ya misalnya,
mungkin rata-rata akan menjawab, ya rata-rata nih saya bilang rata-rata akan menjawab ini adalah pendekatan pendapatan. Misal, kenapa? Ini datanya kayak gini kok, ada dan lain sebagainya. Mungkin rata-rata menjawab ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang paling ekstrim. Dia akan menjawabnya apa coba? Ini dianggap penilaian limbah padat. Kenapa? Ya, karena di sini nggak ada kondisi kapal, nggak ada. Dia cuma hanya terkait apa di sana, terkait dia mempunyai tinggi sekian meter, panjang sekian meter dari dek dan sebagainya. Tapi semisal kalau kalian misalnya asumsinya bahwa dari tahun 2004 beroperasi, tahun 2022 misalnya kapal itu sudah disandarkan atau malah dalam kondisi dia itu tidak layak pakai, maka alternatif yang ekstrim ini bisa menjadi pilihan. Tentunya kalian bikin asumsi dasarnya apa? Setelah tahu bahwa oh saya ini akan saya anggap sebagai limbah padat, asumsi dasarnya A, B, C, D. Kenapa saya mengasumsikan ini sebagai limbah padat? Ya. Terus disampaikan juga ketika sudah menentukan metodenya, maka yang perlu disampaikan apalagi? Sampaikan adalah di sini tata caranya. Ya. Tata caranya kita sampaikan. Gimana tata caranya kalau penilaian limbah padat, apa yang harus diinin? Caranya harus jelas. Jadi nggak cuma sekedar ini limbah padat selesai. Tata caranya baru model-model contoh, ya. Contoh dalam artian, oh kalau limbah padat itu seperti ini, contohnya misalnya tulisannya ini adalah kapal, maka kita akan melakukan penilaian misalnya mengukur tonase, komponennya apa aja sih yang terlibat di sana, misalnya kayak gitu. Jadi dia itu menggunakan ilustrasi atau contoh. Ya. Jadi mau jawab yang paling ekstrim bahwa ini saya anggap penilaian limbah padat atau malah yang paling bisa ketebak yang ini kemungkinan dia biaya bukan limbah padat, ini kemungkinan pendapatan misalnya, maka sama juga ya, tata caranya juga kita harus berikan ilustrasi dan contohnya seperti apa ya. Misalnya kalau kayak gini kan, oh berarti kita tinggal membuat asumsi kalau pendapatan ya, asumsi atas penerimaan, potensi penerimaan ada 103 kamar penumpang ya dengan beberapa tarif dikali orang per hari misalnya, atau ini karena per sifatnya kapal pesiar berarti dia bukan tiket harian, kemungkinan ada cruise ya, cruise-nya 1 bulan misalnya dia 3 kali 10 harian, nanti dikurangi dengan apa. Jadi mau menjawab yang pertama maupun yang kedua kalau saya masih oke, tapi sebelum itu asumsikan apa? Pendapatan dia masih beroperasi. Nah, beroperasi caranya gimana? Kalau dia pakai dianggap limbah padat, maka di sini kan ada ketinggian berapa meter dan panjang sekian meter. Komponennya apa aja, ada pengotor enggak, atau malah dia kondisinya tenggelam dan sebagainya. Ini yang ekstrim. Berarti yang enggak ekstrim karena ada biaya, ada pemasar, ada data pasar di sini. Ya, ada biaya, ada data pasar. Ya. Limbah padat juga ada 2, ya. Dia mau pakai yang harga pasar, pendekatan harga pasar maupun pakai biaya. Silahkan saja. Ya. Tapi yang jelas ini ekstrimnya yang pertama ini adalah pendapatan yang biasanya pasti ketika data ini orang langsung oh ini pendapatan paling cocok ya. Atau yang malah yang ekstrim adalah limbah padat. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Yang biasanya banyak pertanyaan kalau konteksnya seperti ini nih. Ada pertanyaan nggak?
kok nomor 3 bisa kayak gitu sih Pak, gitu misalnya. Kenapa nggak langsung pendapatan? Ya. Misalkan ada pertanyaan sampai sini, paham nggak? Berarti jawabnya seperti apa? Ya kan? Nggak ada? Nggak ada yang bertanya terkait dengan ini? Nggak ada. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Oke, jadi itu untuk yang menjawab pertanyaan terkait dengan nomor 2. Jadi bisa sangat ekstrim nih ya. Nah, perbedaan barang bekas dan scrap ya sama aja. Perbedaannya kalau bisa poin per poin, misalnya dari segi apa? Dari segi biaya pemeliharaan, yang ini seperti apa? Dari segi fungsi, masih berfungsi atau enggak, misalnya. Kita pilah-pilah. Saya suka jawaban yang sistematis. Ya, artinya mungkin saya bikin kayak table ya, yang membedakan satu itemnya dari fungsi, yang satu kalau scrap tidak lagi berfungsi sesuai dengan fungsi asalnya, yang ini masih berfungsi sebagai fungsi asalnya. Dari suku cadang yang rusak misalnya, yang satu komponen utama, yang satu lagi mungkin komponen yang lain. Dari apa lagi? Dari pemeliharaan kosnya sangat tinggi, yang satunya pemeliharaan menambah nilai aset. Nah, hal yang seperti itulah ya untuk nomor 4. Nomor 5 sama juga, maka kita kalau bisa perbedaan, maka kita sebutkan atau kita jelaskan biaya pembangunan baru itu apa, biaya penggantian itu apa. Saya itu berikan contohnya. Contohnya nggak usah yang sophisticated, anggap misalnya contohnya motor. Ya. Dalam motor misalnya, kalau biaya pembangunan baru tuh gimana sih membentuk biaya pembangunan baru dari suatu motor sama biaya penggantian baru dari suatu motor. Simple ya. Jadi yang 5 seperti cara jawabnya. Jangan cuma nanti cuma menyebutkan deskripsinya tok udah selesai gitu. Enggak seperti itu. Terus ini soal soal studi kasus atau ya, untuk studi kasus ini sudah pernah kita kerjakan, dan di sini ada panduannya apa yang harus didapatkan dulu, pendapatan kontraktif dari suatu ferry, total biaya, pada struktur pendapatan, struktur biaya, nanti dikurangi jadi net operating income per tahun. Setelah itu yang paling krusial adalah tingkat diskonto. Maka kalian harus hati-hati dalam menghitung tingkat diskonto. Pakai metode apa ya dalam diskonto ini misalnya. Ya kalian punya dapat ini seperti ini ya. Ya kita lihat kalau beta industrinya, beta industri yang mana nih? Laut, ya, kapal ya. Laut ya. Bebas risiko masuk ya. Ya ini kalian pasti udah belajar gimana membuat menghitung tingkat diskonto, baru nanti nilai kapal pasarnya seperti apa. Ketika misalnya ini ada asumsi dasar apa, jadi semuanya kita berikan asumsi. Semisal ini ya 20 hari kerja, ini kita nggak tahu ya, nggak tahu. Misalnya kenaikan per tahun ekonomi ada nggak datanya misalnya. Oh berarti kemungkinan nih dia direct capitalization. Ya, dari capitalization itu apa sih asumsi dasarnya misalnya gitu ya. Nah, untuk soal 1, ada pertanyaan nggak? Ini kan kita udah pernah ngerjain ya. Ada pertanyaan nggak? Nomor 1 ini. Yang kalian masih bingung di nomor 1 itu apa? Ada nggak? Nggak ada? Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, Mas Fikri. Silakan, Mas Fikri. Mungkin yang pengalaman yang saya ngerjain kemarin itu ya, Pak, itu sangat banyak asumsi gitu loh, Pak. Jadi kayak apa ya, Pak, kurang yakin aja gitu rasanya kalau ngerjain karena banyak asumsinya gitu, Pak. Mungkin ada tips gitu, Pak, untuk asumsi kayak gimana gitu. Ya, sebenarnya memang asumsi tadi misalnya ya kalau kemarin kan misalnya terkait dengan jumlah ya, atau kita kan dasarnya seperti apa? Ada yang
asumsinya sederhana. Ketika sederhana misalnya, dia misalnya kemarin terkait dengan pendapatan ya. Kalau nggak salah Mas Vicky, ada pendapatan ada beberapa asumsi gitu. Ini kapasitas maksimal sekian gitu. Terus tarifnya sekian. Maka ada yang langsung hitung 200 kali 15 sekian, terus 50 kali ini ya. Terus motor minibus juga sama. Oh ini berarti motor masuk minibus, saya nggak akan ini pakai minibus, mobil besar saya nggak masukin misalnya. Ini sebagai contoh ya. Ini kan minim asumsi, berarti saya cuma ngikut apa kata ini, ya saya kalikan ini. Setelah itu baru saya kalikan juga terkait dengan tingkat kekosongannya rata-rata dalam 1 tahun ya, sekian persen. Jadi nggak ngitung dari awal. Jadi ada 2 cara. Yang pertama ngitung orangnya, kira-kira asumsinya berapa ya. Asumsinya berapa. Asumsi itu kalau kalian paham, maka kalian kalau udah paham cara penilaiannya, sebenarnya asumsi akan timbul dengan sendirinya. Kenapa? Karena memang itu diperlukan. Sebagai contoh, kalau kalian misalnya berasumsi bahwa misalnya nih, konteks ini dia itu nggak ada umur ekonomis dan lain sebagainya. Ya. Tapi di sini ada nih kata kuncinya. Kata kunci apa? Nih. Tahun 2020 dia sudah stabil. Ya, saya kasih kuning. Ya. Berarti kalau kita bicara 2020 sudah stabil, ya, kita bisa nggak pakai direct capitalization? Bisa. Pakai cash flow bisa nggak? Bisa. Berarti kalau pakai discounted cash flow, nah pilihannya ada 2 kan, direct capitalization atau discounted cash flow. Nah, ketika pakai direct capitalization berarti asumsi yang dipakai untuk direct capitalization apa? Pendapatan tetap sampai dengan tak terhingga. Benar nggak? Jadi ketika milih sesuatu itu ada asumsi yang yang mendasari kita. Berarti kalau kita bicara direct capitalization, kita mengasumsikan, kalau kita hitungnya pakai direct capitalization, kita mengasumsikan pendapatannya tetap sampai dengan tak terhingga. Atau kita sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan gitu. Nah, maka kita pakai direct capitalization. Berarti rumusnya tinggal NOI dibagi dengan kapitalisasinya ya, tinggal diskontonya ya. Jadi nilai. Tapi ketika Anda bilang bahwa saya mau pakai discounted cash flow, ya misalnya, maka Anda butuh data yang lain. Misalnya data apa? Misalnya kenaikan pendapatan per tahun, kenaikan biaya per tahun, misalnya. Terus apa lagi? Umur ekonomisnya, apalagi terminal value-nya berapa persen dari nilai yang atau dari nilai sisanya ya. Itu kan harus kita perhitungkan ya. Kita harus perhitungkan ya, nilai sisanya sekian persen misalnya. Ya kita harus perhitungkan itu. Atau malah di titik akhir dia modelnya kemarin dia baru direct capitalization yang pendapatnya tetap sekian persen dari pendapatan yang berjalan sekarang. Itu adalah konsekuensi sebenarnya ya. Jadi ketika kalian menentukan suatu pendekatan, bukan asumsinya dulu yang dibuat, tapi pendekatan ini butuh asumsi apa ya. Pendekatan ini butuh asumsi apa biar bisa dijalankan. Direct capitalization itu butuh asumsi apa untuk bisa dijalankan. Asumsi dasarnya apa dari capitalization? Ya, tadi ada 2. Cash flow apa asumsinya? Berarti saya butuh data apa? Data umur ekonomisnya dia. Nilai sisanya dia, scrap value-nya berapa? Ya, sepanjang itu bisa dilakukan ya enak. Ya, artinya kita udah benar, right? Udah dalam jalan di jalan yang benar. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan direct capitalization tanpa ada apapun, ya bisa saya kurangin nilainya. Saya cuma pakai rumus saja, kenapa pakai ini gitu ya. Makanya tadi saya nggak akan, kalaupun kalian ada yang
sedikit nyeleneh, dia menggunakan cash flow, tapi dia asumsinya bagus, segala macam bagus, itu malah bisa lebih bagus nilainya, ya, daripada yang dari capitalization dengan asumsi yang sederhana tadi. Jadi itu pilihan, Mas, ya. Jelas nggak kira-kira kayak gitu jawabnya? Jadi yang lain-lain nggak terlalu ini ya, dalam misalnya tadi menghitung, kalau ini rumusnya kan ada ya, tingkat kapitalisasi kalian harusnya sudah dapat cara ngitungnya. Nah ini nggak perlu pakai asumsi harusnya. Kalau ada proporsi hutang dan modal sendiri, kalian pakai apa biasanya? WACC, Pak. WACC. Itu pakai asumsi nggak? Datanya lengkap nggak di sini? Ayo Mas, saya ngecek sekarang Mas Wipin. Gimana Mas, datanya lengkap nggak untuk bikin WACC? Sepertinya udah lengkap sih, Pak. Sudah lengkap. Artinya di sana nggak perlu asumsi. Benar nggak? Ya, benar, Pak. Ya tadi nggak, yang ini beberapa memang nggak perlu asumsi. Tapi kayak kemarin yang datanya waktu kita latihan soal, oh saya asumsinya di sini nggak ada keterangan bis sama apa, saya asumsikan aja nih. Ya, kalau kemarin kan di 5 mobil gitu aja. Apakah saya asumsikan ada 25 mobil minibus, ada 2 sekian gitu. Nah, kalau yang ini ada asumsi nggak? Nggak ada, wong udah dedicated kok. Ya, dedicated di sini ada. Ya, di sini ada datanya, kapasitasnya, tarifnya ada, sudah ada asumsi nggak ada. Nah, kekosongan rata-rata di sini nggak ada. Ya, pendapatan adalah 35.000 per trip. Nah, pendapatan kantin 10% dari pendapatan tiket, ini biasanya beberapa orang akan berbeda. Ya, yang saya temukan biasanya berbeda. 10% dari pendapatan tiket, itu tiket apa? Nah, disitulah kalian harus ini. Dari tiket keseluruhan, apa tiket cuma orangnya saja? Ya. Seandainya, ya. Seandainya nih. Makanya ini bisa logik juga. Ini di perjalanan yang saya motor, mobil, minibus semuanya 0. Tapi orangnya full. Kira-kira nih, pendapatan kantin ada nggak? Motor, minibus, ini 0 di satu perjalanan. Ini 0 nih. Kira-kira kantin masih dapat penghasilan nggak? Masih, Pak. Masih. Tapi seandainya yang ini 0, ya mungkin 1-2 yang bawa mobil itu cuma 50, 25 mungkin ya. Karena kan kapasitas ini motor berarti sebenarnya di dalamnya ada lagi, kan kita asumsikan nih, makanya ini agak-agak ini, ketika dibilang motor ada 50 motor, ini ongkosnya termasuk orang atau enggak, kita kan nggak tahu ya. Benar nggak? Nah, masuk orang apa enggak, yang 1,5 mobil besar apakah termasuk orangnya apa enggak, included enggak gitu. Tapi seandainya di sini memang benar-benar barang, yang penumpangnya nggak ada, cuma ada barang, kira-kira kantin itu lebih kemana jauh jatuhnya? Nah, itu asumsi-asumsi kayak gitu diperlukan. Apakah misalnya saya harus menegaskan di sana bahwa ya di sini 10% saya ambil hanya dari total tiket penumpang dewasa dan anak-anak, pendapatan tiketnya. Atau Anda menyatakan dari semuanya, ya nggak masalah dua-duanya, tapi as we state, ya, alasannya apa? Kenapa 10% itu hanya dari penumpang dewasa dan anak-anak? Atau yang satunya lagi, kenapa dari keseluruhan? Ya, keseluruhan. Tadi makanya saya nanya, angka 1,5 juta itu termasuk orang atau bukan? Angka 350 termasuk orang atau bukan? Itu asumsi yang bisa kalian buat di sini. Ya. Jadi kan, tadi kalau tingkat diskonto kita sepakat itu nggak ada asumsi, udah tanya udah komplit kok. Tapi dalam hal 10% kali, nah ini pusing. Nah kalau itu pasti berpengaruh ke sini nanti expected gross income-nya akan berpengaruh ke sini, akan berpengaruh ke sini. Ya. Berarti ini hitungnya nanti dari penghasilan yang ada dari effective gross income-nya tadi. Ya. Effective gross income itu dari mana sih? Tahu nggak cara ngitung effective gross income? Ada yang tahu? Dari potensial gross income dikurangi sama vakansi ya, Pak?
Oke, 4 ya. Jadi ngitungnya dari sana. Nah, kalau ini asumsinya berbeda, pasti ngitungnya di sini pasti akan berbeda kan? Berarti jawabannya bisa berbeda-beda. Iya, dalam hal angka. Makanya di sini perlu kalian membuat asumsi, diterangkan biar saya nggak bingung. Kalau saya bingung ya saya dikurangi nilainya. Intinya gitu aja. Jangan buat saya bingung karena saya lagi menanyakan sesuatu kalian. Jadi kalau misalnya kalian kenapa ini 10% dari ini kalian jelaskan di sini, maka nanti angkanya yang berbeda di sini maupun di sini, siap tahu oh karena kalian ngitungnya di sini nih, pendapatan tiketnya kalian cuma ngitung yang dari penumpang dewasa dan anak-anak. Ya. Karena sudut pandangnya itu beranggapan bahwa motor ya ini motor maksudnya ya motor sebenarnya penumpangnya ini masuk ke penumpang yang sini gitu. Penumpang yang sini. Misalnya, ini semisal. Jadi sebenarnya di sini ada maksimal 50, 25 sama 5 mobil. Sebenarnya benar-benar orang datang naik tanpa bawa motor, bawa mobil ataupun bawa minibus itu berapa orang? Berarti 250 dikurangi 50 kurangi 25 kurangi 5. Nah, itu asumsi-asumsi kayak gitu yang mungkin jelimet memang, tapi kalian harus sampaikan karena itu yang menjelaskan kenapa kalian melakukan seperti itu. Ya. Gitu Mas Fikri. Jadi asumsi diperlukan dalam hal kalian mengambil keputusan. Tadi saya sudah contohkan ya, kapan kalian misalnya menggunakan discounted cash flow, kapan kalian menggunakan direct capitalization. Dalam konteks ini paling mudah direct capitalization. Tapi asumsi direct capitalization itu apa sih? Gitu. Nah, pemahamannya kalian kan di situ. Pemahaman kalian. Moga-moga clear Mas Fikri. Gimana? Terjawab Pak. Terima kasih Pak. Tapi tadi ya kalau ada kalian hati-hati kalau ngitung orangnya nanti ternyata vakansinya berapa di sini 45%. Kali kalian di sini dikali dulu. 40% kali 200, 40% kali 50, 40% kali 25, 40% kali 25. Nanti kalau ketemu desimal, ya terus kalian nanti ada 2,5 orang, misalnya ya itu kan jadinya nggak masuk akal ya. 2,5 orang. Jadi kalian vakansinya dari sini dulu ngitungnya. Biasanya kan nanti ada jadi unik angkanya, 5 mobil, 5,5 mobil, atau mungkin di sini karena 45% ya. Berarti kalau 40% kali 5 mobil berapa? Ya, ada pecahan. Nah, apakah mobil bisa dipecah kayak gitu kan? Enggak gitu. Makanya nanti cara ngitung ini kalian diwajarkan, ya diwajarkan. Punya kemarin ada 2 metode yang pernah dipresentasikan oleh teman kalian. Kira-kira mana yang tepat dalam menentukan pendapatannya dia, ya pendapatan dari tiketnya dia, ya. Sampai nanti tingkat kosongan. Terus ada juga nanti tingkat kekosongan berpengaruh nggak terkait dengan kantin sama ini, ya. Itu juga kadang unik tuh. Ada yang bilang mereka hitung semua, nanti ada tingkat kekosongan di karaoke dan lain sebagainya, ya. Jadi ada yang dihitung dulu semua pendapatannya baru dikali 40%, tapi ada juga yang tiketnya dulu. Terus baru kekosongan, baru ditambah pendapatan ini dan pendapatan kantin. Ya. Jadi kalian silahkan berkreasi di sana. Kalau kalian menyatakan kalian ngitungnya seperti A, apa maksudnya? Nah, bayangkan ini misalnya tingkat kekosongannya adalah 3,5 per trip. Misalnya dia ada berapa trip? Berarti ada satu titik asumsinya nggak semua asumsinya kenapa kita pakai kosongan walaupun di sini ada pendapatan sewa per karaoke 3.500.000 mungkin ada trip di mana tidak ada orang yang karaoke maka tingkat kekosongan itu berarti berlaku juga untuk yang karaoke. Untuk kantin ya, kalau kalian mengasumsikan bahwa kantin bisa aja kantin nggak laku sama sekali itu ya bisa juga itu asumsi-asumsi yang memang bisa kalian pakai di sana. Gitu ya, paham ya? Baik, Pak. Nah, ada pertanyaan yang lain lagi? Pak, izin memastikan, Pak. Boleh. Berarti kalau seandainya nih, Pak, cara perhitungannya, misalnya kalau saya
itu saya langsung ngaliin yang untuk pendapatan intinya dulu, itu langsung orangnya dikali sama tarifnya, baru dikali vacancy. Terus nanti baru ditambah sama yang pendapatan lain. Jadi pendapatan lain tidak terpengaruh sama vacancy. Itu nggak masalah juga kan ya, Pak? Nggak masalah. Baik, kalian nanti terangkan juga, Mbak Ivani. Jadi terangkan bahwa vacancy rate-nya itu hanya terkait dengan tingkat kekosongan di pembelian tiket. Terus asumsinya juga bahwa setiap trip itu ruang karaoke akan selalu tersewa misalnya. Itu bisa kayak gitu. Ya, bisa kayak gitu. Oke, Pak. Berarti vakansinya saya untuk vakansi juga saya ngaliinnya sama ibaratnya PGI dikurang sama vakansi langsung kayak gitu ya, Pak? Nggak per orang. Ya, bisa seperti itu. Oke, yang Pak. penting dijelaskan ya, yang penting dijelaskan di sana. Saya nggak akan menyalahkan kalau kalian menjelaskan. Yang saya salahkan bukan saya kurangi nilainya ketika tanpa penjelasan. Karena bisa saja kalau yang tanpa penjelasan itu ya cuma menerima dari yang lain. Ya kalau saya kan harus kayak gitu ya. Kalau misalnya saya punya dua orang, satu menjelaskan, satu enggak terkait perhitungannya, nilainya lebih tinggi yang mana kira-kira? Ya pasti dengan penjelasan. Kalau penjelasan salah, ya berarti dia sama kayak yang nggak menjelaskan atau malah lebih jelek karena dia nggak paham gitu. Tapi minimal kalau ada penjelasan maka dia lebih bagus, pasti saya akan beli lebih bagus ya daripada yang tanpa penjelasan. Jadi ini banyak cara. Pendapatan kantin juga kadang ada yang menghitungnya tadi. Pendapatan kantin itu setelah tingkat kekosongan apa sebelum tingkat kekosongan. Nah itu kan juga sama, kali 10% kali pendapatan tiket. Tiket yang mana ini? Tiket setelah dikurangi tingkat kekosongan apa tiket secara total. Nah itu kalian juga menerangkan karena di sana nggak ada nih, data di sini nggak ada kan, jadi kalian perlu jelaskan karena kalian akan ngitung ya. Jadi kalau bagaimana bilang ya udah dari tingkat kosongan dari setelah dapat 45% atau 55% karena yang isi kan 50% baru saya kalikan untuk pendapatan tiket untuk pendapatan dari kantinnya gitu. Karena asumsinya ya makin banyak orang kantin makin laku, makin sedikit orang kantin makin nggak laku. Itu boleh ya. Yang jelas harus ada keterangannya. Yang nggak ada keterangan itu yang mungkin nggak perfect. Itu ya. Oke. Soal 1, ada masalah? Nggak ada. Soal 2, ini hampir semuanya sebenarnya nggak ada asumsi untuk bisa mengerjakan ini. Karena sudah clear. Ya. Karena dia juga sudah ada di sini nih. Diasumsikan materi pengotor tidak dibalas jumlahnya 10%. 10% kali mana? Kali ini. Berarti itu nilainya net nanti dikurangin dulu 10% kali 21,5. Kemarin yang saya bilang ini agak salah dikit ya. Berarti kalian seperti itu. Nah, kebetulan kalau yang dulu harus nyari pembanding di internet, nanti kalaupun ada, dia nggak nyari pendamping, nggak nyari pembanding di internet. Tapi ada satu yang saya pasti ingatkan sekali lagi dan berkali-kali untuk yang di kelas saya 2 hari saya paling. Ketika Anda menggunakan data pasar dan ada penyesuaian dalam waktu transaksi, ya, waktu transaksi, pastikan kalau kalian melakukan penyesuaian di waktu transaksi itu adalah bukan data penawaran. Kalau data penawaran harusnya tidak dilakukan tidak dilakukan penyesuaian karena kewajiban kalian untuk mengupdate data penawaran tadi ke sekarang pada waktu kalian melakukan survei lapangan. Jangan-jangan data itu sekarang sudah nggak ada. Ya. Jadi kalau kalian nanti ada data penawaran dan kalian di sana tetap ada penyesuaian, itu salah besar. Kalau bahasa gaulnya itu, it's a big no. Ya. Tapi kalau misal kalian mendapat data bahwa ini ada penawaran tahun sekian, ada penawaran tahun sekian, misalnya ya, maka kalian bisa melakukan asumsi
bahwa setelah dilakukan klarifikasi, penawaran itu naik sesuai dengan inflasinya. Jadi sekarang itu penawarannya itu sekarang jadi misalnya awalnya 200, sekarang jadi 210. Ya, harga nanti berarti harganya 210, tapi nggak ada penyesuaian lagi di dalam kertas kerja karena kalian sudah mengupdate nilainya menjadi nilai sekarang. Atau juga kalian menganggap bahwa di situ tidak ada lagi nilainya ternyata sama, yang jual sama, nggak naik-naikin, nggak nurun-nurunin. Kemarin 190 atau 200, sekarang tetap 200. Jadi kalian asumsikan bahwa nilai penawarannya sudah diupdate dan tidak ada kenaikan, dan kalian tahun transaksinya atau tanggal transaksinya tanggal sekarang, tanggal penilaian, sesuai dengan proses penilaiannya, sehingga nanti persentase penyesuaiannya tidak ada. Di sini clear? Ada yang nggak jelas nggak saya ngomong ini? Jadi semisal di harga sini ada data penawaran. Ya, itu penawaran 17 Juli 2021. Nilainya itu adalah 100 juta, semisal ya. Penilaian itu Januari 2021 penilaiannya. Maka di kertas kerja di tanggal transaksi, misalnya di sini atasnya adalah jenis transaksi. Di sini ada penawaran. Di sini ada tanggal transaksinya masih 17 Juli. Nah, kalau seperti ini kan pada waktu kita ngerjain persentase, ada penyesuaian seolah ada penyesuaian. Penyesuaiannya berapa? Ya, seolah nanti anggapannya ada penyesuaian, anggap aja di sini penyesuaiannya adalah 7%. 7% itu misalnya dianggap adalah inflasi dari Juli sampai dengan Januari. Misalnya ini. Nah, kalau kayak gini itu salah. Yang benar gimana? Yang benar di sini adalah penawaran. Mungkin nilainya ya. Ini 100 juta. Ini berarti diupdate sama kalian, misalnya jadi 105 juta penawaran. Nah, tanggalnya berarti sini juga Januari 2022. Maka penyesuaiannya itu adalah 0%. Ya. Ini yang benar. Nah, berarti kalau misalnya kita nggak ada data apapun kecuali ini, maka kita boleh mengasumsikan ini. Benar nggak? Atau misalnya asumsikan bahwa di sini, atau misalnya asumsikan bahwa data penawaran telah diupdate, tetapi nilai penawaran sama. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau ada asumsi ini, maka di sini di yang kedua ini saya tulis maka kalau asumsinya itu saya tulis di sini ya 100 juta. Karena asumsinya ada penawaran telah diupdate tapi nilai penawaran masih sama. Nah, jadi tapi konteks ini salah.
bilang konteks yang ini. Kalau kalian masih tetap menggunakan yang ini, ya merah aja lah biar kalian yakin. Ini salah. Jadi ini angka mau 100 juta, 125 juta. Asumsinya apakah 125? Saya sudah update datanya, tapi tetap tapi ada kenaikan menjadi 125. Itu asumsi ya. Terus kalian misalnya berdasarkan data yang ada, kalian tahu kemarin pengetahuan kalian di luar, misalnya, oh inflasi Indonesia tahun 2021 sekian persen gitu misalnya. Oh ya sekian persen, berarti saya tinggal 1 juta kali sekian persen, nilainya di sini. Bukan di sini persentasenya, bukan. Ya, paham nggak di sini? Ada yang bertanya? Masih agak bingung, Pak, sama konsepnya. Mungkin bisa diulang agak singkat gitu, Pak. Oke, kita punya data ini. Ini data awalnya. Kita punya data awal ini. Bentar. Kita punya data awal pembanding ini. Ya. Berarti ada data pembanding apa? Data penawaran Juli tahun 2021. Ya. Ini data pembandingnya. Nah, kalau kalian di kertas kerja penilaian prosesnya adalah seperti ini, itu salah. Karena kewajiban kalian sebagai penilai untuk mengupdate data penawaran yang kalian punya ini. Data penawaran kan bukan data transaksi, bukan data jual beli, dia bisa naik turun. Kita penilaian Januari. Siapa yang menjamin bahwa 100 juta itu adalah penawaran di Januari? Siapa yang jamin itu, Mas? Nggak ada. Tapi kalau di sini data jual beli, 17 Juli 100 juta, ya emang kalanya di bulan Juli 100 juta, maka di sini kita melakukan penyesuaian inflasi. Tapi kalau penawaran, karena sangat memungkinkan penawarannya itu masih fix, masih di sini di bulan Januari. Sehingga kalau kita mengupdate datanya, data penawarannya kita update, kita nanya lagi, klarifikasi, ya. Kita mungkin ketemu, kita update kapan? Penawaran jadi berubah, bukan 17 Juli. Data penawaran juga. Tapi penawarannya itu sekarang di bulan Januari 2022. Nah, kalau ada penawaran Januari 2022, perlu penyesuaian enggak? Enggak, nol. Ya. Maka kertas kerjanya itu nggak mungkin akan kayak gini. Ya, nggak akan kayak gini. Ini biasanya kesalahannya kayak gini nih, persis nih. Sulit, ya, terus kalian melakukan penyesuaian di sini. Inflasi bulan Juli, sehingga penyesuaiannya adalah 7%. Gitu. Padahal harusnya ini yang kalian pakai. Jadi kalau saya menemukan data seperti ini, penawaran Juli, penilaian Januari, terus kalian tidak melakukan updating atas data penawarannya ini, penawarannya masih Juli, ya ini salah, itu aja. Nah, untuk kalau misalnya nggak ada keterangan apapun, berarti kalian bisa asumsi ini. Kalian bisa pakai asumsi ini. Ini asumsi pertama. Ini asumsi pertama. Berarti nilai penawarannya sama dengan 100 juta. Penawaran, nilai penawaran diupdate, nilai penawaran masih sama. Atau kalian asumsikan yang kedua. Kedua misalnya, setelah diupdate nilai penawaran, data penawaran diupdate, nilainya menjadi 105 juta. Nah, dua-duanya diterima, dua-duanya saya terima. Jadi ini di sini entah 100 juta, entah 105 juta, itu tergantung asumsi ini. Ya, tergantung asumsi 1 atau 2. Jadi kalau pakai asumsi 1 ya sini 1 juta. Pakai asumsi 2 105 juta. Yang ini tetap penawaran, ini tetap Januari 2002. Penyesuaiannya tetap 0. Penyesuaiannya tetap 0. Oke.
Gitu Mas Putri. Baik, terima kasih Pak. Berarti kalau asumsinya karena tidak laku-laku harga diturunkan, gitu juga boleh Pak? Boleh. Oh ya, ada asumsi ketiga. Nah ini berubahnya bisa 15, bisa 100 berapa gitu ya. Boleh. Berarti nanti angkanya di sini muncul berubah ya Mas ya, bukan 100 juta lagi ya. Iya Pak. Oke. Ada yang tanya nggak? Terima kasih Izin, Pak. Pak. Jawabannya Pak. Izin Pak, ingin memastikan berarti itu data penawaran kita nggak boleh ada penyesuaian waktu ya Pak? Harus diupdate data penawarannya. Iya, nggak boleh. Oke Pak. Makasih Pak. Karena kalau di dunia nyata ya, ini kan sekalian kita juga belajar. Kalian punya data penawaran, kalian menilai sekarang, penawaran 6 bulan yang lalu. Kira-kira kalian perlu konfirmasi nggak? Perlu Pak. Perlu. Nah kalau saya konfirmasi sekarang, apakah itu menjadi penawaran Juli 2021 atau penawaran Januari 2022? Ini 2022 salahnya. Januari 2022. Ya. Itu penawarannya kalau saya update sekarang, saya tanya lagi sama orangnya, Pak, yang kemarin dijual berapa Pak tawar? 100 juta. Kira-kira anggapan saya, itu data Januari 2022 apa data Juli 2021? Kalau saya konfirmasi. Gimana Mbak? Januari 2022 Pak. Ya, berarti ada penyesuaian nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang dipakai yang hijau ini kan? Iya, langsung ke data penawarannya ya Pak. Nah, kalau yang ini penilai males nih. Yang merah ini penilai males. Ya. Yang ini nih penilai malas. Kenapa? Dia nggak melakukan updating. Ya, kita udah 6 bulan saya nggak ngupdate datanya. COVID-nya aja udah mulai bagus. Maksudnya udah mulai ini, masa nggak ada perubahan sih dalam penawaran. Atau tadi Mas Fikri bilang, penjualnya siapa tahu karena nggak laku-laku 6 bulan diturunin harganya. Kan bisa terjadi. Kita mau capturing nilai pasar nih. Nah ini pasar Juli kok kita terapkan sekarang. Penawaran Juli kita terapkan sekarang. Beda kasusnya kalau di sini bukan data penawaran, tapi data jual beli. Maka oke, karena data jual beli udah terjual kok. Benar nggak? Nggak perlu kita update lagi kalau data jual beli. Ya, berarti kalau data jual beli Juli 2021, penilaian Januari 2022, karena sifatnya dia udah transaksi jual beli, penyesuaiannya bisa saja menggunakan inflasi yang ini. Nah, kalau jual beli, kalau penawaran ya kita update sekarang, gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan kayak gitu nanti, misalnya mau di soal apapun, moga-moga kalian punya asumsi ini, ya, asumsi 1 atau 2. Berubahnya bisa naik, bisa turun, ya. Berubahnya bisa naik, bisa turun. Ada yang masih bingung? Mau saya tekankan poin-poin yang menurut saya memang kalian harus paham banget, karena ini prinsipil buat saya. Kenapa saya kayak gini? Karena ini pernah ditanyakan sama pemeriksa juga. Ada yang model kayak gini, penawaran Juli, terus dia ditanya, Anda nggak melakukan updating data penawarannya, Pak? Ada penilai tanyain seperti itu. Berarti Anda melakukan survei lapangan nggak ada gunanya dong. Sampai dibilang seperti itu. Nah, atas dasar itu, saya menekankan ke adik-adik, kalau data penawaran harusnya tidak ada penyesuaian waktu. Penyesuaian terkait dengan waktu transaksi ini yang ini. Kan gara-gara ini kita punya 7%. Kalau yang ini nggak mungkin ada, karena penilaiannya Januari, data penawarannya juga Januari. Makanya di sini ada 0%. Oke. Coba dicerna lagi. Siapa tahu ada yang ini. Silakan. Saya bertanya, Pak. Ya. Kan untuk data pembanding itu ya, Pak. Bisa juga kita pakai data sekunder kayak dari OLX dan lain-lain gitu ya, Pak. Rumah.com gitu kan.
Itu kalau yang dari internet, pembayaran dari internet itu kan pasti ada tanggal uploadnya kan, Pak? Tanggal uploadnya. Nah, apakah kita itu nanti pakai tanggal upload itu, ataukah ya udah pakai waktu kita mengakses itu, Pak? Soalnya kan kalau kita pakai waktu mengakses ya saat itu juga gitu, Pak. Tapi kan di situ juga ada tanggal uploadnya gitu. Dan kondisinya pasti penawarnya masih sama gitu, Pak, kalau di OLX. Oke. Makasih pertanyaannya. Penawaran dalam web, kira-kira kalau dia masih kan biasanya ada keterangan tuh, dia masih aktif apa enggak. Maka biasanya kita tetap konfirmasi masih oke apa enggak. Biasanya mereka nggak akan update kalau memang nggak ada perubahan dalam hal penawaran. Biasanya ya, saya bilang. Jadi kita bisa pakai tanggal kita lihatnya. Sama juga kalau kita ke mana, untuk apa, citation, untuk referensi, akses kapan gitu, itu pakai. Tapi pastikan bahwa kalau penilai itu pastikan itu masih aktif, karena beberapa yang saya lihat nggak cuma di OLX, di Tokopedia aja saya melihat ada yang harga kapan dia masih aktif, ya muncul di situ. Makanya yang namanya klarifikasi itu perlu, ya. Misalkan data internet itu aja kadang nggak cukup, kita tetap telepon, kita tetap ini, dia konfirmasi gitu. Tapi seandainya nggak bisa, kalau kita yakin bahwa itu masih aktif sekarang, penawaran masih aktif, Anda juga melihat dan nggak dilakukan update, maka boleh menggunakan last view. Saya pernah menemukan beberapa gini soalnya, Mas. Datanya masih ada di OLX, saya tahu barangnya. Barangnya udah laku. Tapi datanya masih di OLX. Itu perlu konfirmasi. Yang perlu konfirmasi. Ya karena tadi data itu kan data yang bebas, semua orang boleh mengakses dan mengupdate sesuai dengan kewenangannya. Saya misalnya jual motor saya misalnya di OLX, apakah saya punya kewajiban update setiap minggu? Kan nggak juga gitu, untuk mengupdate harganya. Ya. Apakah saya juga punya kewajiban kalau saya laku di luar OLX, saya ngasih tahu OLX itu laku gitu? Kan nggak juga. Makanya perlunya klarifikasi. Tapi kalau Anda yakin bahwa itu memang masih valid, ya Anda pakainya last view dari Anda itu kapan, bukan tanggal uploadnya mereka. Gitu ya Mas ya? Oke, clear ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu di capture belum? Kalau di capture saya akan clear. Capture, ya? Sudah saya capture, Pak. Oke, nanti saya clear drawingnya biar nggak ini. Jadi ini menjadi peringatan juga untuk kalian model-model seperti ini karena kan di sini cari data pembanding di internet. Nah, kemungkinan tadi yang kasusnya Mas Fikri, data pembandingnya dari kapan, tapi tetap saja dilakukan penyesuaian. Makanya juga lagi di sini harga penawaran. Makanya saya agak concern nih kalau sampai ini muncul nanti kalian ya jangan pakai yang ini. Yang ini saya salahin. Yang ini yang benar. Tapi nilai ini kalian harus asumsikan. Ya, mau pakai 100 juta atau bukan 100 juta harus ada asumsi. Clear sampai sini. Ada pertanyaan secara umum? Ada? Udah puas semuanya? Oke. Soalnya ya tadi more and less hampir sama. Beberapa memang kalian perlu penegasan. Kalau ada pertanyaan model kayak gini, kalian harus, tadi saya punya ada ekstrim paling kelihatan kita pakai ini pasti pakai pendapatan, karena ada pendapatannya nih, karena dia kapal pesiar. Ya, di sini ada keterangan terkait penumpang. Tapi ternyata kalian bikin asumsi, ini kapal pesiar yang ini tahun 2004, sekarang mungkin udah mangkrak nih, apalagi pandemi ini perusahaannya bangkrut, kemungkinan nggak ada lagi nih pesiar-pesiar nih tahun 2022 dijual lelang karena ada likuidasi, kapalnya nggak terurus.
Ya, misalnya ini konteksnya kan kayak gitu kan. Makanya nggak perlu, ini nggak mungkin pakai pendapatan kacau datanya. Sekarang nggak pernah keluar lagi kok gitu. Nah itu bisa gitu. Kalau hubungan dengan konteks kondisi yang real sekarang juga nggak apa-apa. Karena tujuan yang pertanyaan model kayak gini itu exploring the idea, ya bukan mencari benar salah, tapi exploring the idea. Explore ide kalian. Ide kalian tuh apa sih ketika ketemu kayak gini? Ya, ada nggak yang unik gitu? Ya. Jadi kalau misalnya kalian juga nanti ketemu dengan wawancara-wawancara S2 dan lain sebagainya, kalau kalian menjawabnya datar ya, bayangkan mereka itu mewawancarai mungkin pagi itu udah 10 orang, kalian yang mungkin yang ke-10 jawabannya sama. Pertanyaannya juga sama, mereka bilang, apa motivasi Anda mengambil kuliah di universitas A? Rata-rata akan menjawab apa coba? Rata-rata akan menjawab, ya karena ini secara standar ini lebih bagus, ini segala macam kayak gitu. Coba kalian buat jawaban yang unik. Ya. Saya dulu waktu beasiswa sama, saya membuat jawaban yang unik dengan alasan saya sendiri. Kenapa Anda memilih waktu itu? Oh, kenapa Anda? Atau pilihan saya di Sydney aslinya. Kenapa Anda memilih UNSW? Pertanyaannya itu. Kalau saya waktu itu jawabnya sama misalnya. Ya, karena secara kualitas dia yang satu ini enggak. Saya waktu itu saya arahkan seperti jawaban saya. Jawaban saya unik. Jadi saya sampaikan. Coba Anda lihat di biodata saya. Saya bilang itu orang Australia. Jadi kita juga baca konteks ya. Terus dia lihat, Anda tahu nggak kota kelahiran saya waktu itu sama orang itu namanya? Lokasinya tahu nggak? Nggak tahu, saya baru pertama kali dengar itu. Nah, kalau Anda tanya kenapa saya ingin kuliah di Sydney, saya dari kota yang kecil ya gini, Anda nggak tahu ya. Saya ingin kuliah, ngerasain hidup di kota gede kayak Sydney. Baru saya bilang, baru setelah itu kita masuk yang jauh normatif gitu loh. Ya, ini juga kadang kan kayak kita yang gini kan unik ya. Ini apa nih gitu. Malah kalau kalian bisa tepat, lebih bagus jawabannya daripada yang lempeng gitu. Karena perspektifnya mungkin kan akan membuat saya berpikir, oh iya ya benar juga nih anak gitu kan. Benar juga nih, ada nih mikirnya kayak gini. Saya nggak kepikiran malahan gitu bahwa itu bisa ditarik ke arah sana gitu. Pasti akan memberikan poin yang lebih tinggi gitu dengan model yang jawaban yang agak nyeleneh tapi dengan alasan yang tepat. Ya, agak nyeleneh tapi dengan alasan yang tepat. Alasannya apa dan sebagainya. Terus paham bahwa kalau Anda pakai ini, maka ini tahapan-tahapannya loh. Nah, tadi bilang tarik ke yang unik, setelah itu kembalikan lagi. Kalau tahapannya dia tadi penilaian adalah penilaian scrap, maka tahapannya ABCD lagi. Itu kan jawaban normatif lagi. Ya. Jawaban yang memang seharusnya. Ya. Tapi kalau idenya bahwa ini menggunakan scrap, itu kan kayak, masa sih pakai scrap? Ya, karena saya asumsikan ini udah tahu di COVID, ini udah bangkrut, makanya mau dilelang, udah 2 tahun mangkrak, banyak kerusakan, kapal udah usianya sekian tahun misalnya, maka dijual, ya sekarang jualnya lelang, udah gitu. Jadi unik ya, unik. Oke. Ada pertanyaan lain? Pak, boleh, tadi yang itu harga penawaran itu Pak, itu kan harus disesuaikan ke jual beli dulu ya Pak? Oh enggak, tetap penawaran. Oh, Penawarannya diubah jadi tanggal sekarang Mbak Nabila. Jadi nggak wajib, kalau memang kenyataannya masih ditawarkan, ya kita perlu mengupdate nilainya. Kalau nilainya sama gimana? Ya nggak masalah nilainya sama, tapi tanggal penawarannya kan jadi tanggal penawaran sekarang. Ya itu contohnya gini, saya sama Mbak Nabila misalnya nih mau jual HP ya Mbak Nabila ya, misalnya 3 bulan lalu saya dapat info dari Mbak Alvira, Mbak Nabila mau jual HP seharga 7 juta. Itu harga HP aja apa ya? iPhone ada nggak 7 juta? Ada ya, iPhone 7 juta gitu. Mbak Alvira bilang sama saya, Pak Eri, kemarin kayaknya sih Mbak Nabila mau jual HP 7 juta.
6 bulan yang lalu. Ya, 6 bulan yang lalu. Berarti itu 7 juta penawaran kan ya? Penawaran. Nah, karena saya 7 juta, siapa tahu turun nih Mbak Nabila nih. Saya tanya Mbak Nabila, terus saya konfirmasi kan berarti kan Mbak Nabila. Mbak Nabila katanya mau jual HP, mau dijual berapa? Mbak Nabila bilang 7 juta. Nah, tapi yang saya dapatkan penawaran 6 bulan lalu, penawaran hari ini, Mbak. Ketika Mbak Nabila confirm ke saya 7 juta tadi. Yang 7 juta yang lalu, Pak. Yang lalu pada waktu yang saya sama Mbak Alvira. Tapi sekarang ketika saya nanya ke Mbak Nabila langsung, dijual berapa 7 juta, berarti data itu data sekarang apa data yang lalu? Oh, sekarang, Pak. Nah iya. Nah kalau sama-sama, kalau kayak gitu perlu nggak saya melakukan penyesuaian waktu transaksi? Oh, maksud saya ke jual beli gitu, Pak. Kan masih harga penawaran. Nah, kalau memang datanya nggak ada jual belinya gimana? Ya boleh aja, boleh saja. Nah, tapi ya tadi kalau kita mau sama-sama penawaran boleh. Tapi kalau kita asumsikan penawaran itu sudah menjadi jual beli, ya itu asumsi yang lain lagi. Asumsi yang beda lagi. Jadi misalnya tadi saya tanya Mbak Alvira, dulu Mbak Nabila nawarin 7 juta sih Pak. Cuma kayaknya kejualnya 6.500.000 Pak kemarin. 6.500.000 itu menjadi data historis. Ya, menjadi data historis. Maka saya akan tulis sana jenis transaksi jual beli. Nah, kalau jual beli saya lakukan penyesuaiannya untuk waktu transaksi wajib. Ya, untuk waktu transaksi saya wajib melakukan penyesuaian. Jadi konteksnya ini ya, konteksnya kalian harus pahami nih. Kayak masih belum paham nih, masih belum paham. Nah, dari jenis transaksi penyesuaiannya ini kan ada 2 nanti ini pasti salah lagi nanti. Saya yakin ini salah tadi. Transaksi. Ini ada yang salah nanti kalau di sini. Nah, di jenis transaksi karena dia penawaran, maka ada penyesuaian minus misalnya 5%. Yang di sini juga tetap minus 5% karena itu adalah jenis transaksinya penawaran. Ya, jenis transaksinya penawaran. Tapi waktu transaksi coba nih, antara satu yang kolom ini dengan yang itu kan beda nih. Ini nggak apa-apa ya, yang ini. Saya kolom yang hijau, sama saya buat lagi kolom yang merah. Nah, kolom yang hijau, itu dia mengupdate datanya. Terus mungkin ada pertanyaan lagi, ada lagi. Saya biar kalian jelas aja, senang kalau kalian tuh jelas. Kalau nggak jelas, benar jawabannya salah, saya nggak suka. Inflasi, anggap aja dari inflasi gitu ya. Nah, ini saya bikin lagi satu case lagi nih ternyata. Jadinya inflasi yes. Kalau ini anggap aja inflasi yes. Nah, ini mungkin nanti Mbak Nabila biar clear kayak gini nih.
Ya, kalau ini yang apa nih? Warnanya apa nih? Hijau ya? Yang hijau bisa saya terima. Dua-duanya bisa saya terima. Itu Mbak Nabila. Tapi efeknya akan beda. Yang nggak boleh yang merah. Jadi kalau jual belinya Agustus, maka jenis transaksinya dia akan 0. Terus waktu transaksinya kita sesuaikan. Kalau dia penawaran, kita update datanya Januari. Jenis transaksinya karena dia transaksi penawaran, kita lakukan penyesuaian 5%. Waktu transaksi saya 0. Moga-moga dari sini jelas ya ilustrasinya. Jelas, Jadi, Pak. Ya, kalau Makasih jual beli, ya, Pak. kalau jual beli berarti seperti ini. Oke, itu ya. Moga-moga muncul. Ini aja perbandingan biar kalian paham kenapa saya ini iya dan tidak. Pokoknya kalau ini no, ini salah nih. Kalau masih sampai kayak gini, waduh. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau masih ada, maka mungkin saya akan kuliahnya sampai di sini ya untuk kalian. Semoga nanti di ujian bisa mengerjakan semua, tidak ada kesulitan ya. Untuk bisa ketemu lagi dengan saya nanti di perkuliahan selanjutnya ya. Moga-moga sudah bisa bisa tatap muka langsung ya, karena kayak gini sebenarnya capek di dosen, capek di mahasiswa, saya yakin ya, penugasan dan sebagainya. Ya mungkin itu dari saya. Kalau ada yang mau disampaikan dari teman-teman silakan terkait perkuliahan kita sampai dengan pertemuan ke-14. Nah, pertemuan terakhir saya coba nyalain video dari kemarin sempat patah-patah terus. Ya, ini juga tuh. Kadang muncul, kadang enggak. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan ke saya, ada masukan yang perlu disampaikan ke saya langsung, nggak ada masalah. Ya. Ada yang mewakili? Silakan. Saya izin mewakili teman-teman, Pak. Boleh, Mas Fikri. Silakan, Mas Fikri. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk pengajarannya selama 1 semester ke belakang gitu. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa menjadi manfaat tidak hanya untuk kami, tapi untuk Bapak juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita gitu, Pak. Amin. Bisa menjadi pahala yang jariah untuk Bapak ke depannya. Terus kami juga mohon maaf barangkali dari pengajaran selama 1 semester ini ada kesalahan dari kami, kehilafan dari kami. Karena ya tidak ada manusia yang luput dari salah, semoga Bapak bisa memaafkan. Baik, ya. Kemudian setelah ini kita izin minta ajak foto bersama ya, Pak. Ya. Saya juga mengucapkan maaf kalau dalam penyampaian saya terlalu cepat dan sebagainya. Kadang saya yakin kemarin dengan kesibukan saya beberapa kita miss. Tapi paling enggak, walaupun sedikit, saya harapkan ada ilmu yang nyantel di adik-adik. Dan penilaian itu ilmunya luas banget ya, adik-adik ya. Jadi mungkin kalian akan menganggap ada beberapa case ya di mana apa yang dilakukan oleh penilai DJKN dianggap salah oleh penilai yang lain. Itu kadang ada ketemu juga kami seperti itu. Itu bukan suatu hal yang buat saya yang memalukan gitu, karena ilmu ini berkembang ya, Kadang asumsi-asumsi yang kami pakai pada waktu penilaian yang kondisi yang seperti kemarin ada yang nggak sesuai, baik dari penilaian pajak atau lain. Dan kalian punya dosen yang cukup banyak dan pengalaman yang cukup banyak dan berbeda-beda ya latar belakangnya. Ada yang penilai publik, ada penilai DJP, penilai DJKN juga beberapa ada yang di kantor pusat, ada yang di kantor daerah. Pemahaman aturannya juga mungkin akan beda-beda dengan saya. Tapi pesan saya, apapun itu
nanti di dunia luar ya kalian pada akhirnya harus memilih salah satu dari beberapa metode pendekatan yang kami pakai ya. Pada akhirnya kalian memutuskan. Nah, kalau pesan saya hati-hati dalam mengambil itu. Jangan cuma karena saya ngajarin yang tadi kalian udah pakai aja punya aja langsung gitu. Karena bisa aja saya juga salah ya. Karena ketika kita melihat kasus benar-benar penilaian itu satu persatu kita lihat. Asumsi yang saya buat belum tentu bisa dipakai oleh kalian. Asumsi yang teman-teman lain buat belum dipakai oleh penilaian kita juga. Jadi benar-benar kita harus lihat case per case. Beberapa pesan yang mungkin saya sampaikan itu adalah krusial karena itu beberapa memang ditanyakan oleh pemeriksa. Ya kayak tadi terkait penawaran, ya itu ditanyakan secara real di pemeriksa, kenapa penawarannya kok nggak diupdate? Anda kan melakukan survei lapangan. Nah, pada akhirnya itu menjadi suatu temuan pemeriksa atas tata kelola kita sebagai penilai itu seperti apa. Mungkin tidak ada indikasi fraud, mungkin nggak ada kesengajaan, tapi SOP-nya yang salah kalau misalnya kita masih menggunakan itu. Prosedurnya yang salah gitu. Jadi pesan saya pada kalian sebagai penilai nanti tetap terbuka. Saya sebenarnya sudah lama meninggalkan dunia penilaian karena ya sekarang saya pun bukan profesi penilai. Moga-moga nanti bisa bergabung lagi ke sana ataupun kemana, saya nggak tahu masa depan saya mau kemana. Tapi paling nggak itu saya lebih senang sharing pengalaman saya terkait dengan penilaian. Ilmunya mungkin sedikit, tapi pengalamannya mungkin saya banyak. Ya ilmu mungkin bisa kalah sama Dede yang udah update ya. Tapi kalau pengalaman mungkin karena saya lebih dulu, saya punya pengalaman lebih banyak dari Dede. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengajaran saya. Saya sangat menerima masukan dari adik-adik, mau japri, mau apa, nanti kalau penempatan dimanapun bisa kontak saya juga. Beberapa juga sekarang mahasiswa saya masih beberapa kontak ke saya ketika mereka bidangnya di manajemen aset, penilaian, bahkan saya kemarin sempat diminta review laporan mereka, saya minta Pak Heri bisa tolong review laporan penilaian usaha saya, kayak gitu. Saya kasih tanda-tanda ini, tapi bentuknya saya pertanyaan, saya bukan mengarahkan pertanyaannya. Ini kenapa seperti ini kenapa seperti ini. Asal mereka bisa jawab, ya udah clear gitu. Karena ini bukan salah benar gitu. Saya lebih menanyakan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Karena mereka punya reasoning kuat, silahkan. Ya, kalian pun sama. Reasoningnya apa? Alasannya apa ketika itu? Asumsinya apa? Itu mungkin pesan dari saya. Sekali lagi terima kasih adik-adik sudah aktif ya. Mengikuti perkuliahan ini. Semoga nanti sukses penempatan di tempat yang adik-adik inginkan. Ya, dimanapun itu ketemu saya, moga-moga mau nyapa ya. Pokoknya kalau Heri Suprianto terus di JKN ya coba-coba. Heri Suprianto kan nama pasaran ya banyak banget ya, tapi kalau Heri Suprianto di JKN, oh kayaknya ini dosen saya gitu, walaupun mungkin kita nggak pernah tatap muka ya. Dan saya juga jarang nongol, karena seringnya nongol kayak tadi pun saya ketika share screen malah internetnya keganggu, padahal saya udah ganti bisnet, saya tes koneksinya sudah rata-rata di atas 50 Mbps, tapi kenapa ketika zoom-zooman kok seperti itu juga gitu. Bahkan untuk share screen saya akan putus-putus untuk akses situs lain, saya juga nggak tahu. Mungkin harus ganti laptop atau apa ya. Bahwa ke depan bisa lebih baik buat saya dan buat adik semua. Terima kasih sekali lagi, sukses semuanya ya. Mau ambil foto dulu, silahkan.